Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak hebat semua. Yuk belajar lagi bersama Pak Imam. Dalam video kali ini Pak Imam akan menyampaikan tentang peta digital. Ini merupakan materi IPAS untuk pembelajaran di fase B. Pada pembelajaran yang lalu anak-anak sudah belajar tentang peta konvensional. Kali ini kita bahas tentang pemanfaatan peta digital. Anak-anak, apakah kalian pernah menggunakan Google Maps atau aplikasi peta lainnya? Nah, itu adalah contoh dari penggunaan peta digital. Masih banyak aplikasi yang lain yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Ini adalah contoh peta digital menggunakan aplikasi Google Maps, layanan dari Google. Sedangkan ini adalah peta digital menggunakan aplikasi atau layanan dari Waze. Wah, ada bola dunia nih. Ini merupakan aplikasi peta digital yang disebut dengan Google Earth. Jadi, peta digital adalah peta yang dibuat menggunakan teknologi komputer dan bisa diakses melalui perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau komputer. Peta ini membantu kita menemukan lokasi dengan lebih mudah. Peta digital sendiri memiliki banyak fungsi anak-anak, seperti menunjukkan lokasi suatu tempat nih. Misalkan kalian mau bepergian ke suatu tempat dan kalian belum pernah ke sana, kalian bisa mencarinya menggunakan aplikasi Google Maps ataupun aplikasi peta digital lainnya. Kemudian memberikan petunjuk arah. Nah, setelah ketemu tempatnya nih, untuk ke sana kita harus lewat rute yang seperti apa? Itu bisa menggunakan layanan dari peta digital. Kemudian peta digital juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi tentang daerah tertentu. Misalnya nih, kita ingin pergi ke sekolah, kalian bisa mencari rute terbaik menggunakan peta digital. Sekarang mari kita kenali nih komponen-komponen utama dalam peta digital. Yang pertama adalah skala, yaitu perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Dengan skala kita bisa mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari tempat lainnya. Misalnya nih, skalanya 1:20. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 20 cm pada jarak sebenarnya. Komponen berikutnya adalah legenda. Legenda adalah keterangan simbol-simbol yang ada di peta. Jadi baik di peta konvensional maupun di peta digital tentunya ada simbol-simbol. Setiap simbol ini mewakili atau melambangkan sesuatu. Misalnya simbol rumah ini menunjukkan pemukiman atau simbol gunung untuk menunjukkan pegunungan. Nah, contohnya nih pada peta digital Google Maps ada simbol garpu dan pisau nih, ini menunjukkan restoran. Kemudian ada gambar kereta api di sana, ini menunjukkan transportasi umum dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah arah mata angin. Arah mata angin membantu kita mengetahui posisi suatu tempat dalam peta. Biasanya arah utara ditandai dengan huruf N atau North di peta digital. Seandainya di sana tidak ada huruf N ataupun S di sana, arah North atau utara biasanya dilambangkan dengan warna merah. Sedangkan S atau South atau selatan ini dilambangkan dengan warna putih pada jarum kompas yang tertera pada peta digital. Anak-anak, di sini ada 3 contoh aplikasi peta digital yang dapat digunakan. Yang pertama ada Google Maps, ada Google Earth, dan juga Waze. Yuk kita coba kulik salah satunya, yaitu Google Maps. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Google Maps. Kalian dapat mencari letak suatu tempat atau lokasi menggunakan fitur pencarian pada aplikasi Google Maps. Sebagai contoh, di sini ada fitur telusuri di sini. Kalian dapat mengetikkan lokasi atau tempat yang ingin dituju. Misalnya SD Negeri Proyonanggan 5. Secara otomatis Google Maps akan menuju pada titik poin yang kalian inginkan. Di sini sudah tertera pin lokasi SD Negeri Proyonanggan 5. Kemudian
Jika kalian akan menuju SD Negeri Proyonangan 5 dari suatu lokasi, kalian dapat menggunakan fitur rute. Nah, ketika sudah diklik fitur rute, akan muncul rute jalan menuju ke SD Negeri Proyonangan 5 dengan beberapa pilihan atau alternatif jalan. Sekarang kita coba kembali ke tampilan Google Maps. Di sini, jika anak-anak ingin melihat lebih jelas SD Negeri Proyonangan 5, bisa menggunakan fitur klik ada gambar di sebelah kiri bawah. Di sini ada gambar gedung di sini. Diklik saja, maka akan berubah tampilan seperti ini. Kalian dapat melihat lokasi SD Negeri Proyonangan 5 secara lebih jelas. Foto ini diambil pada bulan Juni tahun 2024. Selanjutnya ada Google Earth. Ini adalah tampilan untuk aplikasi Google Earth. Dengan menu telusur, kalian dapat menentukan lokasi dari suatu tempat yang ingin kalian ketahui. Contohnya SD Negeri Proyonangan 5. Dengan view dari satelit, Google Earth akan menampakkan lokasi SD Negeri Proyonangan 5. Ketika kalian klik icon orang di sini, ini menunjukkan Google Street View. Jadi, jalan yang dapat kalian lalui pada area ini akan ditunjukkan dengan warna biru. Ketika kalian beralih pada mode 3D, kalian dapat melihat SD Negeri Proyonangan 5 secara 3 dimensi. Aplikasi selanjutnya adalah Waze. Ini hampir mirip dengan Google Maps. Untuk menentukan lokasi, kalian dapat mengetikkan pada bagian kolom pencarian. Di sini ada tulisan kemana, anak-anak tinggal klik saja tujuannya. Nah, Waze akan memberikan opsi-opsi pilihan jalan dari yang terdekat. Sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Google Maps. Selain menentukan letak suatu wilayah atau suatu tempat, Google Maps juga dapat digunakan sebagai penanda area dari suatu wilayah. Misalnya, Kabupaten Batang. Secara otomatis, peta akan menunjukkan garis-garis berwarna merah. Di sana merupakan batas-batas dari Kabupaten Batang. Bagaimana dengan provinsi? Kita coba dengan Provinsi Jawa Tengah. Google Maps akan membantu kita mengetahui batas-batas dari Provinsi Jawa Tengah. Di sini masih terdapat Pulau Karimun Jawa yang masih termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kita coba Kecamatan Batang. Secara otomatis, Google Maps akan menentukan batas-batas dari Kecamatan Batang.
Google Maps juga dapat digunakan untuk membantu memperlihatkan batas-batas dari wilayah, desa, atau kelurahan. Inilah beberapa fitur dari Google Maps yang dapat membantu kita untuk menentukan area dari suatu wilayah. Pada aplikasi peta digital juga sama dengan peta konvensional, terdapat legenda atau simbol-simbol yang memiliki makna-makna tertentu. Wah, seru sekali ya belajar peta digitalnya. Sekarang kalian sudah tahu nih apa itu peta digital, fungsinya, komponen-komponen utamanya, dan cara mencari lokasi di dalamnya. Jangan lupa untuk berlatih menggunakan peta digital agar semakin mahir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Teruslah belajar dan eksplorasi dunia dengan teknologi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.